Sudah. Recording sudah saya nyalakan. Hari ini kita akan membahas terkait dengan materials and manufacturing. Oke, jadi topik pembahasan kita itu ada dua topik cukup besar di sini yang akan dibahas hari ini, yaitu material dan juga manufacturing. Ya. Nah, terkait dengan ini ada beberapa yang diharapkan dari kalian setelah kalian selesai perkuliahan hari ini. Yang pertama adalah kalian paham terkait dengan klasifikasi material dan juga aplikasinya. Yang kedua adalah kalian tahu aspek-aspek penting apa yang diperlukan dalam pemilihan material. Kemudian kalian juga paham terkait dengan mechanical property dari material. Jadi perbedaan beberapa jenis material itu mechanical property-nya seperti apa, itu kalian paham terkait itu. Lalu paham juga terkait dengan pentingnya manufacturing process di engineering, dan juga kalian dapat menyebutkan contoh-contoh proses manufacturing seperti itu. Oke, itu ada dua hal utama yang akan kita bahas. Jadi materi hari ini memang agak cukup panjang, ya. Saya akan menyampaikan materi hari ini dengan cukup cepat. Intinya ini lebih ke pengenalan, ya. Jadi yang kita bahas hari ini itu lebih ke arah pengenalan terkait dengan material dan juga terkait dengan manufacturing. Seperti itu, ya. Oke, saya coba lanjutkan. Oke, jadi biasanya jika kita melihat suatu sistem mechanical atau suatu struktur, itu biasanya itu kegagalan yang terjadi itu cenderungnya terjadi karena dua hal utama yang paling sering muncul, ya. Yang pertama adalah kesalahan dalam pemilihan material. Oke, itu yang pertama. Yang kedua itu adalah kesalahan dalam operasi. Oke, kesalahan dalam pemilihan material dan juga kesalahan dalam operasi. Kesalahan dalam operasi itu lebih cenderung ke arah overloading, pembebanan berlebih, ya. Kemudian overheating, pemanasan berlebih. Kemudian ada juga biasanya yang sering terjadi juga adalah materialnya itu terdegradasi karena ada pengaruh dari lingkungan, itu menyebabkan materialnya terdegradasi dengan lebih cepat. Terdegradasinya efeknya apa? Terdegradasinya efeknya adalah penurunan properti. Penurunan dari mechanical property dari material tersebut, seperti itu. Oke. Di sini yang ingin tertarik untuk masuk menjadi untuk masuk ke teknik material. Oke, tolong coba raise hand. Tidak ada yang tertarik? Atau yang sudah kejurusan? Coba raise hand. Halo? Suara saya terdengar atau tidak? Terdengar, Pak, suaranya. Oke. Yang ingin masuk ke teknik material, silakan. Harusnya ada, kan? Atau yang sudah sudah peminatan, silakan. Siapa yang minat untuk masuk ke teknik material di sini? Tidak ada? Halo. Halo? Tidak ada ya?
Bukannya kemarin ada beberapa yang peminatan ke arah teknik material ya. Bingung saya. Oh, Brena, satu orang aja. Selain Brena siapa lagi? Johanna, Charles, oke, siapa lagi? Immanuel, Natasha, Sid, Saljan, 5 orang. Oke. Kelihatannya mungkin yang peminatan di sini tidak terlalu banyak, ya sudah. Berarti ada 5 orang ya tadi yang sudah peminatan atau yang memang tertarik masuk ke material. Oke, jadi ini lebih ke arah pengenalan tentang teknik material itu sendiri. Apa yang nanti akan kalian pelajari. Ya. Nah, tetapi bukan berarti yang ingin masuk ke teknik mesin dan juga yang ingin masuk ke teknik dirgantara tidak perlu paham terkait dengan material. Oke, karena permasalahan utama yang sering terjadi di kasus-kasus mechanical maupun kasus-kasus di aerospace itu banyak sekali, bukan banyak sekali, hampir semuanya itu berhubungan dengan material. Oke, hampir semuanya berhubungan dengan material. Operational fault itu juga akhirnya adalah kegagalan pada suatu material. Seperti itu. Ya. Nah, jadi oleh karena itu ya, pemilihan material itu menjadi sangat penting di sana. Ya, jadi pemilihan material itu menjadi sangat penting di sana. Oke. Nah, lalu apalagi yang hal-hal yang menurut kalian penting? Yang harusnya penting untuk kita pahami terkait dengan material ini, yaitu adalah requirement dari suatu material pada suatu komponen. Itu menjadi penting juga. Oke. Contohnya, ini kembali lagi ke sini ya. Contohnya selalu apa? Engine block. Kenapa nggak contohnya yang lain? Bisa juga. Contohnya adalah pesawat misalkan. Itu bisa. Apa requirement dari material yang digunakan sebagai fuselage pesawat, atau dalam engine block ini apa requirement yang harus dipenuhi oleh si pistonnya itu sendiri, seperti itu. Oke. Nah, dari requirement itu kemudian kita bisa menentukan material yang kemungkinan bisa cocok itu apa saja, seperti itu. Oke, saya coba lanjutkan ya. Nah, ini adalah jenis-jenis material yang ada. Oke, ini adalah jenis-jenis material yang ada secara garis besar ya, di muka bumi itu yang ada secara garis besar itu seperti ini pembagian. Oke, ada keramik, komposit, polimer, metal. Oke. Seperti itu. Keramik, komposit, polimer, metal. Nah, ini bisa dilihat bahwa perkembangan dari material-material tersebut dari tahun ke tahun. Dari sebelum Masehi, ya, yang awalnya itu penggunaannya banyak ke arah keramik dan juga polimer, tapi polimer dan juga keramiknya itu lebih ke arah natural polymer dan juga keramik. Kemudian komposit juga sudah digunakan di situ. Oke, kompositnya itu menggunakan biasanya itu adalah dari tanaman seperti itu ya. Oke, tanaman sebagai fibernya untuk memperkuat si material si material utamanya seperti itu. Oke. Kemudian bisa dilihat di sini bahwa penggunaan metal tiba-tiba naik pada tahun 1900-an. Oke, 1800-an itu penggunaan metal itu naik ya. Naik cukup drastis di sini. Ini akibat revolusi industri yang pertama. Revolusi industri yang pertama. Akibat revolusi industri. Ini penggunaan metal naik. Setelah itu tahun 1900 dan 1900 sampai 1940 penggunaan metal naik terus. Oke. Ada yang tahu apa yang terjadi di sini? Kenapa kok
bisa penggunaan metal pol-polnya itu terjadi di periode ini? Karena perang, Pak, atau apa? Siapa nih tadi barusan? Arkan, Pak. Arkan. Menurut kamu tadi apa Arkan? Mungkin, Pak. Perang. Ini akibat perang. Perang dunia pertama terjadi di sini, perang dunia kedua terjadi di sini. Oke, jadi penggunaan metal itu naik sekali. Kemudian puncaknya mungkin di tahun ini bisa dilihat 1950-an. Oke, kemudian menurun setelah itu. Ya, menurun setelah itu. Nah, setelah metal ini menurun, itu lebih banyak penggunaannya mulai dari tahun 1960-an itu mulai perkembangan material itu beralih ke arah material modern ya, seperti itu. Jadi metalnya pun sudah metal yang arahnya ke alloy, kemudian seperti ini ya, bisa dilihat ya, metalnya pun penggunaannya ke arah yang alloy gitu, super alloy seperti itu. Kemudian polimernya pun juga sudah kalah polimer yang polimer modern seperti itu. Kemudian kompositnya pun sudah komposit yang levelnya ke arah carbon fiber, glass fiber, dan kawan-kawan. Oke. Seramiknya pun juga sudah seramik yang levelnya seramik modern seperti itu. Bukan lagi seramik yang natural ceramic ya, seperti itu. Kemudian di tahun 2000 sampai 2020 ini levelnya naik lagi. Di sini sebenarnya sudah muncul kalau di daerah komposit ini dan juga di material-material lainnya itu sudah muncul ke level pengembangan arah nano. Nah, ini berguna sekali terutama di bagian ini komposit. Di sini ada perkembangan besar terjadi di nano komposit. Itu muncul di sini. Apa itu nano komposit? Ya, nano komposit intinya adalah si penguatnya, si partikulat atau fibernya itu levelnya nano. Seperti itu. Oke, itu adalah perkembangan material dari tahun ke tahun. Nah, ini bisa dilihat contohnya ya. Ini ada di buku ya. Ini ada di buku kalian ya. Contoh perkembangan material dari tahun ke tahun. Ini bisa dilihat. Oke. Kalian bisa lihat perbandingannya ya. Ini untuk vakum cleaner. Dari tahun 1900 sampai tahun 1987. Oke, bisa dilihat di sana awalnya vakum cleaner itu menggunakan material kanvas, kulit, dan juga kayu. Oke, beratnya, masanya 10 kilo. Powernya dia hanya 50 watt, harganya 270 US dollar. Oke. Kemudian tahun 1950 mulai digunakan steel, mild steel. Powernya naik drastis ke 300 watt. Masanya turun ke 6 kg. Oke, beratnya turun ke 110 kg. 110 USD. Oke. Kemudian pada tahun 1965 ada perubahan bentuk, masih mild steel atau perubahan bentuk ke bentuk lingkaran seperti itu. 450 watt, 5,5 kg, 100 USD. Kemudian tahun 1987 itu polimer modern mulai sering digunakan ya. Molded ABS, polipropylene, 800 watt, 4 kg, 60 USD. Apa yang bisa kalian lihat di situ? Trennya. Silakan, menurut kalian seperti apa? Trennya seperti apa? Harganya turun, beratnya turun, powernya naik, Pak. Itu menurut kamu bagus nggak, Lingguin? Bagi pembeli, bagus-bagus saja, Pak. Bagi pembeli jadi sangat-sangat baik ya. Bisa dilihat ini bahwa perkembangan dari tahun ke tahun itu adalah
kenaikan dari segi power artinya adalah sedotan kemampuan sedotnya itu semakin besar dengan berat, dengan massa semakin kecil, dengan harga juga semakin kecil. Oke, semua halnya naik di sini. Power naik, oke, berat jadi tambah baik karena semakin ringan, oke, harga juga jadi tambah baik karena semakin murah. Oke, bisa dilihat di situ ya. Jadi improvement yang terjadi itu seperti apa? Oke, jadi ini adalah contoh improvement yang terjadi akibat development dari sisi material. Oke, seperti itu. Jadi bagi yang merasa jadi bagi yang sudah memilih teknik material sebagai sebagai ini lewat penjurusan teknik material, tapi kalian tidak salah jurusan. Karena itu termasuk jurusan yang penting. Walaupun kalau saya ditanya teknik mesin itu penting atau tidak, juga penting. Teknik mesin juga penting. Material penting nggak? Material penting. Penerbangan penting nggak? Penting. Semuanya penting. Oke. Jadi tidak ada yang tidak penting di sana. Oke. Tetapi ini saya dari kemarin-kemarin beberapa topik terkait dengan teknik mesin dan juga penerbangan itu sudah sering dibahas. Yang hari ini akan dominan dibahas itu lebih ke arah teknik material. Seperti itu. Oke. Saya lanjutkan. Nah, ini material klasifikasi material. Klasifikasi material itu berdasarkan tipenya, ada 4. Tadi, seperti yang perkembangan dari tahun ke tahun. Metal, keramik, polimer, komposit. Berdasarkan fungsinya, itu bisa dibagi menjadi structural material, biomaterial, electronic material, magnetic material, smart material, energetic material. Ini yang structural itu lebih sering digunakan pada struktur. Ini tidak hanya semen dan juga konkret, karena metal pun juga sering dipakai di struktur. Structural material. Karena structural material itu selain struktur untuk bangunan, juga digunakan untuk struktur kendaraan, struktur pesawat, dan sebagainya. Ini metal juga sering digunakan di sini, komposit juga masuk. Lalu kemudian ada biomaterial. Biomaterial ini tuh apa sih? Kenapa biomaterial itu penting? Bayangkan kalau misalkan kalian memasukkan logam, logam yang bukan biomaterial ke dalam tubuh kalian. Itu efeknya bisa ada yang namanya bisa terjadi infeksi seperti itu. Selain bisa jadi infeksi juga, misalkan tidak terjadi infeksi pun itu reaksi dari tubuh terhadap logam tersebut atau material apapun yang masuk itu bisa menolak seperti itu. Nah, jika ada penolakan akan muncul infeksi. Biasanya seperti itu, selalu seperti itu. Nah, oleh karena itu pengembangan dari biomaterial ini menjadi sangat penting. Persyaratannya itu berbeda dengan material-material lainnya. Karena biomaterial ini lebih ke persyaratannya itu adalah di sisi permukaannya itu yang bersentuhan dengan bagian tubuh. Yang bersentuhan dengan bagian tubuh itu harus seperti apa? Ini dikembangkan dan sekarang masih dalam tahap pengembangan. Dan di teknik material saya tahu ada beberapa dosen yang spesialisasinya arahnya ke situ. Biomaterial. Lalu ada electronic material, magnetic material, smart material, energetic material. Energetic material itu cenderungnya adalah material yang kita gunakan untuk menyimpan energi, misalkan. Seperti itu. Nah, baterai contohnya, kemudian solar cell, dan seterusnya. Di teknik material sendiri itu ada satu dosen yang saya tahu memang spesialisasinya ke arah baterai. Seperti itu. Karena kalau bisa kalian lihat sekarang salah satu permasalahan utama yang kita sering hadapi itu adalah
kenapa kok baterai laptop saya sering cepat habis? Kenapa kok baterai HP saya cepat habis? Baterai itu jadi salah satu hal utama yang jadi kebutuhan kita sekarang. Cara gadget, kemudian komputer itu jadi bisa jadi untuk beberapa orang menjadi kebutuhan primer. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian berdasarkan ukurannya nanomaterial. Ini berdasarkan ukuran. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan ya. Ini bisa dilihat ya, dalam suatu kendaraan itu ini suatu mobil, ini mobil modern ya, bisa dilihat. Ini mobil zaman sekarang. Material-material yang digunakan pada bagian-bagian mobil tersebut itu jenisnya apa? Ada bagian yang mild steel, ada bagian yang menggunakan aluminium, okay. Ada yang menggunakan polikarbonat dalam hal ini sunroofnya, kalau ada sunroofnya ya, seperti itu. Kemudian bagian-bagian yang sering tertabrak itu biasanya menggunakan plastik di sisi depan, karena ini bagian yang kalau misalkan diganti harganya akan tidak terlalu mahal. Jadi bumper itu memang cenderungnya dibuat dengan menggunakan plastik karena agar penggantiannya tidak semahal metal, seperti itu. Jadi bagian bumper ini terbuat dari plastik, ini juga terbuat dari plastik, kemudian struktur bodi-bodinya terbuat dari mild steel. Nah, kemudian struktur mobilnya, sasis utama mobilnya itu biasanya tidak sama dengan bodinya. Oke, tidak sama dengan bodinya karena dia yang memberikan kekuatan utama pada mobil tersebut. Biasanya terbuat dari baja yang dilakukan perlakuan panas. Tujuan utamanya agar bajanya itu dilakukan perlakuan panas itu agar kekuatan dan juga kekuatannya terutama kekuatannya naik, seperti itu. Oke, kemudian bagian rem juga ya, itu biasanya terbuat dari material-material yang tahan panas dan juga tahan aus, seperti itu. Oke, dari ini bisa dilihat, ya, dari tahun sekarang ini 2020 ya, dari tahun 2010 kemudian 2020 ini yang sudah terjadi itu penggunaan material pada mobil rata-ratanya seperti apa. Oke, ini seperti ini yang sekarang yang sudah terjadi, tetapi prediksi ke depannya itu akan seperti apa bisa dilihat di sini. Bisa dilihat di situ ya bahwa komposit itu persennya akan semakin naik. Oke, dan mild steel itu persennya akan semakin turun. Karena dalam hal ini komposit itu bisa memberikan kekuatan dan kekakuan yang mirip-mirip, tetapi dengan berat dengan massa yang lebih ringan. Oke, efeknya apa? Efeknya itu akan penghematan energi, seperti itu. Ya, jadi ini bisa dilihat perkembangannya akan seperti apa nih. Ini prediksinya akan seperti apa itu sudah bisa dilihat di situ. Kemudian aluminium itu juga naik, high strength aluminium juga naik karena aluminium juga memiliki massa yang kecil, bukan massa, berat jenis yang kecil. Oke, kemudian ya aluminium kecenderungan naik. Yang lainnya mungkin akan cenderungnya turun atau tetap. Oke, ada beberapa bagian yang mungkin kita tidak bisa gantikan, tetap akan menggunakan metal, steel. Oke, itu terutama pada bagian engine block, karena
cenderungnya kita harus menggunakan material yang tahan panas dan juga tahan aus. Seperti itu. Jadi cenderungnya baja akan tetap digunakan. Baja dengan perlakuan panas tertentu itu akan digunakan di situ. Seperti itu. Oke. Nah, ini saya lanjutkan lagi. Ini kalau misalkan kita bandingkan massa jenisnya dari keempat klasifikasi material. Itu bisa kalian lihat ya. Di sini adalah massa jenisnya tetapi dalam logarithmic scale, ke skala logaritmik. Oke, bisa dilihat di situ platinum itu metal itu seperti apa, keramik itu seperti apa, polimer seperti apa, komposit seperti apa. Bisa dilihat ya, cenderungnya metal dan juga keramik itu memiliki massa jenis yang lebih tinggi dibandingkan dengan polimer dan juga komposit. Oke, tetapi memang kita sudah ketahui untuk material tradisional, ya, polimer itu cenderungnya memiliki kekuatan yang lebih kecil. Oke, polimer cenderungnya memiliki kekuatan dan juga modulus elastisitas yang lebih kecil. Itu untuk material yang tradisional. Kemudian keramik itu cenderungnya dia memiliki kekuatan tekan yang tinggi. Jadi selain memiliki kekuatan tekan yang tinggi, keramik itu juga tahan akan temperatur tinggi. Keramik itu juga cenderungnya tahan akan temperatur tinggi. Metal, itu cenderungnya memiliki kekuatan yang tinggi. Tetapi massa jenisnya juga tinggi. Seperti itu. Komposit ini termasuk material modern. Kalau misalkan bisa dilihat sini ya. Ini memiliki massa jenis yang rendah. Tetapi kekuatannya itu bisa diatur sedemikian rupa agar kekuatan pada arah tertentu itu bisa lebih kuat daripada arah lain. Kekuatannya itu tergantung dari arah fiber, arah penguat. Seperti itu. Ini kalau untuk komposit modern ya. Kemudian untuk komposit tradisional seperti kayu, ya jelas. Berat jenisnya itu rendah, tetapi kekuatannya juga rendah. Seperti itu. Saya lanjutkan ya. Kemudian ini metal secara garis besar. Metal itu bisa dilihat di sini. Paling umum digunakan di industri. Jarang sekali digunakan dalam bentuk murni. Contohnya besi. Besi itu jarang sekali kita gunakan dalam bentuk murninya Fe. Jarang sekali. Biasanya selalu dalam bentuk paduan. Makanya yang biasanya kita sering gunakan itu bukan besi lagi, tetapi baja. Ya, baja yang biasa kita gunakan adalah baja. Baja itu adalah besi, campuran paduan besi seperti itu. Kemudian aluminium itu juga biasanya di dalam bentuk paduan, dan sebagainya. Ini biasanya digunakan dalam bentuk paduan. Kemudian sifatnya apabila sudah dalam bentuk alloy, ya, sifatnya apabila sudah dalam bentuk alloy, itu cenderungnya memiliki kekuatan yang tinggi. Pengantar listrik yang bagus, lalu mengkilap, dan mudah dibentuk seperti itu. Nah, karena hal inilah, maka dia jadi sangat-sangat populer, ya, sangat-sangat populer sejak dari zaman revolusi industri, sampai tahun 1960-an, di mana itu mulai turun. Karena setelah itu mulailah ada komposit modern, kemudian polimer modern, keramik modern seperti itu. Yang dalam beberapa hal memiliki keunggulan yang sama, tetapi keunggulan yang sama dalam hal kekuatan, tetapi memiliki keunggulan tambahan dalam hal
berat jenis massa jenisnya yang lebih kecil seperti itu. Ya. Kemudian yang paling sering kita temui itu sebenarnya ini ya. Steel, baja. Oke. Itu adalah campuran antara besi dengan karbon. Oke, kemudian ada perunggu, ada kuningan. Lalu yang juga sering kita temui juga itu adalah stainless steel. Ini adalah alloy antara besi dengan krom. Ya, sifatnya apa? Sifatnya adalah tahan karat. Seperti itu. Ini bisa dilihat ya. Kenapa kok bisa tahan karat? Ini penjelasannya di sini. Muncul atomic layer Cr2O3. Oke. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Kemudian ada keramik ya. Seperti yang tadi saya sudah bilang bahwa keramik itu di sebelum Masehi sampai awal-awal setelah Masehi itu sangat-sangat populer, tetapi lebih cenderung ke arah tradisional keramik. Ya. Contohnya adalah gelas, kaca, ya, kaca, kemudian batu bata, seperti itu. Oke. Nah, baru mulai setelah tahun 1960-an itu mulai banyak muncul engineering ceramic. Oke, ini beberapa contohnya di situ. Dan penggunaannya tertentu, bisa dilihat sini ya. Penggunaannya itu tertentu engineering ceramic itu. Oke, silicon carbide itu untuk bagian turbo dari suatu engine ya. Kemudian untuk emery paper seperti itu. Lalu SiAlOn, saya tidak terlalu paham dengan apa namanya campuran-campuran seperti ini. Oke, ini kegunaannya untuk combustion chamber seperti itu. Kemudian Al2O3 itu untuk spark plug isolator, untuk isolasi dari si spark plug, dari si busi ya seperti itu. Kemudian tungsten carbide, oke, itu untuk alat potong, oke, alat potong yang ada di industri biasanya, cutting tools seperti itu. Oke, saya lanjutkan lagi. Kemudian ada polimer. Nah, definisi polimer itu bisa kalian baca di sini. Organic material which consists of CHNO, CHO ya, dan macam-macam polimer itu. Dan biasanya itu bisa kita bagi berdasarkan panjang dari rantai karbonnya, seperti itu. Nah, kemudian pembagiannya itu kalau berdasarkan dari bentuk dan sifatnya itu cenderung kedua, plastik dan juga karet. Sorry, saya coba tutup pintu dulu karena suaranya agak keras. Oke, plastik dan karet. Ya. Nah, kemudian plastik itu bisa dibagi menjadi dua grup, termoplastik dan juga termosat. Termosat ini sifatnya permanen, tidak bisa di-recycle karena sekali terbentuk selesai. Oke. Contohnya seperti epoxy resin, phenolic resin, dan sebagainya. Nah, kalau termoplastik ini yang sekarang sedang populer sedang populer berjaman sekarang karena sifatnya yang lebih mudah untuk di-recycle. Oke. Termoplastik itu saat sekali ini sudah dibentuk, asalkan kita panaskan dulu, oke, itu bisa dibentuk lagi menjadi bentuk yang lain. Jadi sifatnya dia lebih mudah untuk di-recycle. Contohnya PVC, PMMA, Teflon, PTFE, seperti itu.
Nah, eh, polimer ini biasanya penggunaannya lebih ke arah material-material di mana dibutuhkan berat yang ringan seperti itu. Saat ringan itu sangat-sangat diperlukan, biasanya digunakanlah polimer. Ya. Tetapi memang biasanya dari sisi kekuatan polimer itu cenderung di bawah dari metal, keramik, dan juga komposit. Oke. Lalu yang terakhir itu adalah komposit. Oke. Komposit ini sebenarnya kalau dari komposit ini sebenarnya bisa juga dibagi berdasarkan komposit tradisional dan juga engineering komposit. Ya. Komposit tradisional itu bisa kalian lihat di yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Contohnya itu yang digunakan di bata, oke? Itu kalau zaman dulu ya penggunaan komposit itu pada penguatan bata itu dengan menggunakan tanaman yang dikeringkan seperti itu. Kemudian yang akan kita bahas lebih detail sekarang itu adalah komposit yang engineering komposit. Itu ada polymer matrix komposit, ya, polymer matrix komposit. Jadi matriksnya itu menggunakan polimer, penguatnya bisa dari kaca, gelas ya, bisa dari glass fiber, bisa juga dengan menggunakan metal matrix, bisa juga menggunakan carbon fiber. Okay. CFRP yang kalian kenal itu sifatnya itu adalah masuknya polimer matrix komposit. Jadi matriksnya adalah polimer, fibernya adalah karbon. Nah, kalau CFRP itu fibernya glass fiber, polimernya atau polimer matriksnya adalah polimer seperti itu. Kemudian ada juga metal matrix komposit, jadi matriksnya terdiri dari metal. Bagi kalian yang bertanya-tanya, matriks itu apa? Matriks itu adalah yang menyatukan si penguat. Jadi komposit itu biasanya terdiri dari dua bagian utama. Ya, komposit itu biasanya terdiri dari dua bagian utama. Bagian penguat, dan juga bagian yang menyatukan si penguat. Yang menyatukan si penguat itu namanya adalah matriks. Kita sebut sebagai matriks. Nah, matriksnya itu bisa terbuat dari polimer, bisa terbuat dari metal, bisa terbuat dari ceramic. Oke, bisa dari ketiga material tersebut. Penguatnya itu juga biasanya bisa jadi dari masing-masing dari ketiga tersebut. Tetapi karena sifatnya itu tujuannya untuk menguatkan, cenderungnya penguatnya itu bisa dengan menggunakan. Biasanya yang lebih sering digunakan adalah keramik. Karena keramik tersebut itu biasanya memiliki kekuatan yang tinggi dalam bentuk fiber. Seperti itu. Jadi ini sebagai contoh ya glass fiber dan juga carbon fiber. Jadi inti dari komposit itu adalah kombinasi dari dua material atau lebih, dan sifatnya itu juga merupakan kombinasi dari keduanya. Maksudnya apa? Maksudnya itu agar kita bisa mendapatkan keuntungan dari dua jenis material yang berbeda. Yang salah satu yang paling umum digunakan itu adalah carbon fiber dan juga glass fiber. Keuntungannya apa? Glass fiber dan carbon fiber itu merupakan kombinasi antara keramik dan juga polimer. Polimer itu sifatnya lebih ke arah tough, ya. Tough itu gimana? Ketahanan terhadap letaknya itu tinggi, jadi dia bisa mulur panjang seperti itu ya. Polimer itu biasanya seperti itu. Jadi kayak dia cenderungnya
memiliki toughness yang tinggi, dan sifatnya itu cenderungnya adalah ductile. Nah, si keramik itu sifatnya itu kuat, tapi sayangnya dia brittle. Oke, jika digabungkan, brittle itu adalah apa ya, kalau bahasa Indonesia brittle itu di statika itu waktu itu kita sempat belajar. Brittle itu bahasa Indonesia apa? Java saya, brittle itu bahasa Indonesia. Halo, Dava? Kita di statika sempat belajar atau tidak? Belum? Ya kan belum ya. Oke, brittle itu getas. Oke, bahasa Indonesia adalah getas. Jadi apa namanya? Dia tidak memiliki daerah plastis. Nanti saya akan coba jelaskan apa itu daerah plastis, apa itu daerah plastis. Karena itu hubungannya dengan material. Jadi keramik itu cenderungnya brittle, getas. Jadi dia gampang patah, meskipun kekuatannya tinggi. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian punya piring di rumah, ya, kalian punya piring di rumah, itu apa namanya? Kalau misalkan penggunaannya itu tepat, itu kita tidak apa namanya? Si piring tersebut itu akan bisa tahan lama. Ya, kalau kalian coba tekan, kemudian kalian bend seperti itu, oke, itu sulit untuk bisa pecah. Tetapi kalau misalkan mendapatkan beban impak, contohnya kalian jatuhkan gelas, kalian jatuhkan dari ketinggian tertentu, dia akan pecah. Jadi dia tidak bisa menahan beban impak. Ketahanan impaknya itu kecil, seperti itu. Itu sifat jelek dari keramik, tetapi dia sebenarnya kekuatannya tinggi. Ya, seperti itu. Nah, apabila digabungkan antara polimer yang tadi ketahanan impaknya bagus, tetapi kekuatannya rendah, kita dapatkan suatu material yang kekuatannya tinggi, tetapi dia memiliki ketahanan impak yang cukup bagus. Kita memiliki fracture toughness-nya yang cukup bagus, seperti itu. Jadi sifatnya ada sifat ductile-nya muncul di situ. Oke, jadi ini kita mendapatkan nilai positif dari kita mendapatkan hal positif dari dua material yang berbeda. Itu keuntungan dari komposit. Oke. Nah, ini bisa lihat ya, polimer materi komposit itu banyak digunakan di pesawat terbang, kemudian mobil balap, motor balap, seperti itu. Ini sifat-sifatnya bisa dilihat di sini. Dengan anti karat, kemudian biasanya yang digunakan dalam untuk sebagai fibernya adalah gelas, karbon, Kevlar. Okay. Kemudian yang biasanya digunakan dalam matriksnya itu adalah adalah polimer dan juga epoksi. Tadi itu yang pengen jadi anak material siapa ya? Brena ya? Brena itu siapa tadi? Saya lupa ya. Tadi ada Seid, tidak salah. Seid, tadi kamu ingin ke material atau tidak, Seid? Iya, Pak. Ya kan? Seid, saya coba tanya ke kamu, Seid. Kevlar komposit, komposit yang menggunakan fiber jenis Kevlar, itu biasanya digunakan di mana, Seid? Sebentar, Pak. Ini Kevlar komposit ya? Ya, jangan di-searching. Ini saya nanya ke kamu, udah tahu belum? Kalau di-searching juga semuanya bisa jawab. Halo, sih? Nah, kok sih-nya hilang? Nah, jadi searching kan ya? Ya udah kalau kayak gitu, Brena.
Kevlar komposit biasanya digunakan di mana? Maaf Pak, nge-lag tadi. Oh, ngelek, bukan gara-gara kamu searching ya? Enggak. Kalau Kevlar komposit tahu sih. Kalau Kevlar apa? Belum tahu. Kevlar tahu. Ya, Kevlar tahu. Penggunanya di mana biasanya? Gunanya biasanya yang polisi-polisi gitu yang angkatan buat perang-perang gitu sih. Taunya. Rangka apa? Buat ngelindungin tubuh. Oh, betul sekali. Rompi anti peluru ya, Iya. rompi anti peluru. Betul sekali. Oke. Jadi benar yang tadi dibilang oleh Steve, itu masuknya ke rompi anti peluru. Kevlar itu secara kekuatan dia di bawah karbon, tetapi dia memiliki satu properti khusus yang tidak dimiliki oleh karbon. Apa itu propertinya? Dia memiliki fracture toughness yang sangat-sangat tinggi. Karena dia memiliki fracture toughness yang sangat-sangat tinggi, oleh karena itu penggunaan yang paling sering digunakan adalah untuk rompi anti peluru. Oke, seperti itu. Terkait dengan ini nanti saya akan jelaskan lagi ya. Ya ini nanti akan ada kurva tegangan-tegangan, nanti saya akan coba jelaskan. Tetapi sebelum ke sana, ini aplikasi dari komposit ya, dari tahun ke tahun di pesawat terutama. Di Boeing 787, ya Boeing 787 dan juga A350, oke, penggunaannya itu sudah 50% atau lebih penggunaan dari komposit. Kenapa penggunaan komposit itu sangat-sangat tinggi di situ? Ya, karena memang sifatnya yang ringan tetapi kuat. Seperti itu. Jadi penggunaannya di pesawat itu sangat-sangat tinggi karena semakin ke sini pesawat itu sangat-sangat dibutuhkan untuk bisa semakin efisien. Jadi ringan itu merupakan keharusan. Oke. Seperti itu. Ya. Kalau ini berdasarkan fungsi ya, berdasarkan fungsi itu material bisa dibagi menjadi metallic structural material, ceramic structural material. Jadi ingat ya, kalau berdasarkan fungsi itu kan ada structural material, ada biomaterials, seperti itu ya. Kalau berdasarkan structural material itu kita bisa lihat dari metallic. Ada metallic structural material atau ceramic structural material. Seperti itu. Oke, ini bisa dilihat di sini. Contoh-contohnya ya. Nah, yang saya ingin coba highlight di sini. Oke, klasifikasi material berdasarkan fungsinya. Yang satunya lagi itu adalah biomaterials. Oke, bisa dilihat ya. Ini beberapa contoh nih. Ini pengganti dari pinggul. Bukan pinggul sih. Ini kayak apa namanya? Yang soket ke arah pinggul gitu ya. Ini bisa dilihat ya. Ini daerah pinggul. Kemudian ini adalah tulang yang ada di situ. Nah, ini penggantinya. Oke, penggantinya seperti ini. Oke, bisa kalian bayangkan kalau misalkan dia tidak biocompatible. Efeknya akan seperti apa? Oke, karena ini harus menjadi pengganti, makanya suka tidak suka si biomaterial ini harus biocompatible. Harus kompatibel dengan tubuh kita. Seperti itu. Contoh lainnya, ini implan gigi. Ya, implan gigi. Nah, si implan itu harus dari biomaterials yang kompatibel dengan tubuh kita. Kenapa seperti itu? Karena ini, kalau hanya dimasukkan metal biasa, oke, meskipun tidak menimbulkan infeksi ya, metal yang tidak menimbulkan infeksi, tetapi dia tidak biocompatible, itu penguatan di antara si metal ini, oke, si bagian ulir ini dengan tulang itu tidak akan terjadi. Biomaterials itu bisa mendorong
terjadinya interaksi, interface yang kuat, sambungan yang kuat, sambungan yang menguat, ya, dengan berjalannya waktu itu sambungannya itu akan menguat antara tulang dengan biomaterial tersebut. Oke, jadi akan ada reaksi dari tubuh, dari tulang di situ ke biomaterial yang sifatnya nanti akan menguatkan interface-nya. Seperti itu. Jadi beberapa jenis material itu apabila masuk ke tubuh itu bisa terjadi hal-hal seperti itu. Oke, dalam gigi itu ada yang namanya istilah oseointegrasi. Oseointegrasi itu artinya kondisi di mana tulangnya itu di sekitaran implan gigi itu menguat. Seperti itu. Jadi makanya kalau misalnya kalian punya implan gigi itu 1 bulan pertama itu hanya dipasang bagian badan implannya saja, kemudian ditutup kembali. Oke, tujuannya apa? Itu adalah supaya si oseointegrasinya mulai terjadi di sana. Nah, kemudian setelah 1 bulan lebih itu baru kemudian abutment-nya dipasang, crown-nya dipasang. Setelah itu diperbolehkan untuk memberikan beban. Tetapi bebannya masih beban kecil. Jadi kayak misalkan sisi kanan yang mempunyai implan ya makannya masih di sisi kiri gitu. Bebannya masih beban kecil. Nah, setelah 6 bulan itu baru bisa beban full. Baru bisa beban full. Kenapa? Karena setelah 6 bulan oseointegrasinya baru sempurna. Jadi tulangnya itu benar-benar sudah melingkupi si bagian ulirnya itu dan sudah interface-nya itu sudah semakin menguat di situ. Dan itu hanya bisa terjadi apabila menggunakan biomaterials. Seperti itu. Jadi tidak bisa metal biasa ya. Jadi metalnya harus jenis metal tertentu dengan kekasaran permukaan yang tertentu. Seperti itu. Cukup menarik ya. Jadi nanti yang bagi yang ingin masuk ke teknik material itu bisa jadi arah pengembangan selanjutnya. Oke, saya lanjutkan. Nah ini masih terhadap klasifikasi material yang berdasarkan fungsinya. Ini yang energetic materials, hubungannya dengan baterai, energetic material, kemampuan menyimpan energinya. Oke, bisa dilihat di situ. Energi ada self voltage-nya, specific energy-nya, energy density-nya, specific power-nya seperti itu. Oke, ada juga cycle life-nya. Oke. Oke, yang kita butuhkan sekarang terutama untuk peralatan-peralatan elektronik, karena peralatan elektronik itu dibutuhkan, kita ingin suatu peralatan elektronik yang ringan. Jadi cenderungnya kita akan ingin menciptakan suatu baterai dengan specific power yang tinggi. Artinya dengan massa yang kecil, tetapi dengan daya yang besar, dengan energi dengan daya yang besar seperti itu. Oke. Kemudian cycle life-nya juga tinggi. Seperti itu ya. Cycle life-nya juga tinggi. Sampai sekarang yang masih sering digunakan itu adalah yang paling sering digunakan adalah lithium-ion. Oke, kenapa lithium-ion? Kenapa lithium-ion? Karena di situ dia cycle life-nya cukup tinggi, sampai 5.000 cycle, di mana itu cukup untuk sampai penggunaan 2-3 tahun ya, itu yang sesuai dengan umur dari baterai dan juga dari device-nya. Oke. Dengan specific power-nya juga cukup tinggi. Seperti itu. Jadi makanya sekarang ini yang masih sering digunakan adalah bagian ini. Nah, kalau misalkan kalian ingin mengembangkan di daerah ini, tugas kalian apa? Mengembangkan suatu material untuk baterai
agar bisa cycle life-nya itu tinggi atau cukup tinggi, tetapi dengan specific power yang tinggi pula, lebih tinggi daripada itu. Oke, jadi kenapa kok sekarang laptop itu, mungkin laptop sebagus apa juga ya, pol-polan penggunaan terus-terusan paling 20 jam. Itu udah pol banget ya. Yang normal laptop bagus itu sudah dianggap laptop yang cukup bagus itu apabila dia bisa tahan sampai 10 jam. Oke, kalau laptop gaming itu asal nggak dipakai gaming mungkin bisa tahan 5-6 jam. Seperti itu. Oke, jadi sekarang itu cenderung batasannya lebih ke arah baterai. Kenapa kok cuma tahannya sekian jam? Itu karena permasalahan utama adalah di baterai. Jadi itu adalah PR kalian, apa PR kalian yang mengembangkan di daerah tersebut. Oke, saya coba lanjutkan. Nah ini yang selanjutnya saya ingin bahas adalah terkait dengan material properti ya. Seperti yang tadi saya bilang, kekuatan, kemudian kekakuan, kemudian toughness-nya, itu hubungannya dengan material property. Oke, mechanical property ya, mechanical property. Kemudian ada juga physical property. Physical property itu dalam hal ini adalah massa jenis, electrical, resistivity, thermal, conductivity. Kemudian chemical property. Apakah dia tahan karat atau tidak, seperti itu. Kemudian technological property dalam hal ini adalah mudah dibentuk atau tidak, mudah dilas atau tidak, mudah diperkeras atau tidak. Itu technological property. Seperti itu. Nah, properti-properti inilah yang nanti akan menentukan dalam pemilihan material. Oke, dalam pemilihan material untuk salah satu hal yang paling menentukan dalam pemilihan material untuk suatu kegunaan seperti itu. Nah, sebelum kita ke sana, baiknya kalian tahu yang paling dasar terlebih dahulu, yaitu mechanical property. Ya, beberapa hal yang perlu kalian ketahui itu adalah strength, kemampuan dari suatu material untuk menahan beban. Biasanya itu bentuknya adalah biasanya yang kita tahu itu adalah tensile strength, itu adalah maximum stress-nya. Sampai dia benar-benar gagal. Kemudian ada yield strength, maximum stress-nya, sampai dia yielding sebelum deformasi plastik terjadi. Kemudian elongasinya, itu adalah perpanjangan sampai dia putus. Kemudian elastisitasnya, dalam hal ini adalah modulus elastisitas, itu kekakuannya di daerah elastis. Nah, ini bisa dilihat. Biasanya pengujian material itu cenderung ditarik gitu ya, dengan menggunakan alat sampai dia putus. Nah, kemudian dilihat kurva gaya displacement, gaya dan displacement yang itu dilihat, kemudian diubah menjadi tegangan regangan. Tegangan itu apa? Regangan itu apa? Tegangan itu adalah gaya persatuan luas. Regangan itu apa? Regangan itu adalah deformasi yang terjadi dibagi dengan panjang mula-mula. Seperti itu. Nah, kenapa menjadi tegangan dan juga regangan? Karena ini menjadi variabel yang kita bisa gampang bandingkan antara satu material dengan material lain. Karena biasanya saat ukuran material itu diperbesar, ya otomatis gaya yang bisa ditahan oleh material tersebut akan semakin besar. Makanya yang perlu kita bandingkan adalah gaya persatuan luas, tegangan, seperti itu. Jadi ini agar lebih bisa dibandingkan satu dengan yang lain, biasanya kurva yang kita lihat itu dalam bentuk tegangan versus regangan, stress versus strain. Seperti itu. Tegangan dalam bahasa Inggris stress, regangan dalam bahasa Inggrisnya adalah strain. Nah, untuk material yang sifatnya ductile,
atau bulat, tegangan dan regangan ini seperti ini. Oke, awalnya itu lurus sampai di daerah yieldnya, oke, sampai di sini dia yield, kemudian dia mengalami plastis seperti itu, sampai di sini dia gagal. Ultimate tensile strength posisinya di sini, yield strength-nya posisinya di sini. Oke, elongation-nya itu ini, panjang sampai dia putus. Nah, kurva tegangan-regangan dari satu material dengan material lain itu akan berbeda-beda. Di beberapa jenis alloy ya, di sini bisa dilihat bahwa kurva tegangan-regangan dari beberapa jenis alloy itu berbeda-beda. Aluminium alloy, dia bisa elongation-nya cukup tinggi, magnesium alloy, elongation-nya cukup tinggi. Oke. Mild steel, elongation-nya cukup tinggi. Artinya dia ductile seperti itu ya. Oke. Nah, kalau misalkan kita bandingkan propertinya, yield strength, ultimate strength, dan juga densitasnya dari beberapa jenis material, ini perbandingan bisa dilihat sini. Oke. Carbon fiber itu ultimate strength-nya 1.600 sampai 4.000 tergantung dari jenis karbonnya. Oke. Kemudian dan juga tergantung dari kerapatannya. Kemudian densitasnya dari 1,75. Lalu kita bisa bandingkan dengan stainless steel di sini. Yield strength-nya 520, ultimate strength-nya 560. Oke. Density-nya 8,19 kg per cm3. Bisa kita bayangkan ya, kalau misalkan kita mengganti suatu material dari stainless steel ke carbon fiber, oke, penurunan massa dari struktur yang kita gunakan itu akan cukup besar. Makanya sekarang di pesawat itu trennya adalah penggunaan carbon fiber yang lebih banyak seperti itu. Nah, ini material yang lebih baru lagi. Karena sifatnya karena ukurannya nano ya, karbon nanotube. Ultimate strength-nya sampai 11.000 sampai 63.000 megapascal. Dengan densitas 0,037 sampai 1,34 gram per cm3. Jauh lebih kuat dan lebih ringan dibandingkan carbon fiber. Tetapi sampai sekarang carbon nanotube itu masih belum bisa diproduksi dengan murah. Seperti itu. Produksinya masih sangat-sangat mahal, oleh karena itu masih jarang sekali untuk digunakan. Carbon fiber lebih affordable, tapi masih lebih mahal dibandingkan aluminium dan juga stainless steel. Oleh karena itu penggunaannya juga masih terbatas carbon fiber. Ya, penggunaannya masih terbatas. Ini material property comparison chart ya. Sebenarnya dari penjelasan-penjelasan sebelumnya ini sudah cukup merepresentasikan ini. Bagaimana spesifik strength-nya, strength dibandingkan dengan massanya ya. Bagaimana spesifik stiffness-nya. Oke, kekakuan dibandingkan dengan massanya seperti itu. Bagaimana kekuatannya kalau dibandingkan dengan harganya seperti itu. Ini hal-hal inilah yang biasanya menjadi penting dalam penentuan structural material. Seperti itu. Oke. Jadi yang harus kita lakukan dalam pemilihan suatu material, kita coba lihat dari sisi kekuatan. Kita coba lihat dari sisi kekuatan. Apakah oke atau tidak. Setelah itu, apakah ada requirement khusus atau tidak? Ketahanan karat, apakah diperlukan atau tidak? Oke. Setelah itu, apakah ada requirement khusus lainnya, misalkan massanya harus berapa? Nah, apabila kita akan memiliki beberapa opsi di sana dalam pemilihan material, kita lihat sisi positifnya apa, sisi negatifnya apa.
Kita berikan penilaian, mana yang terbaik, itulah kita cenderungnya seperti itu. Oke. Saya lanjutkan, ini nanomaterialnya tadi seperti yang sudah saya bahas. Sekilas ya tadi tentang carbon nanotube. Oke. Ukurannya itu sangat-sangat kecil, sekitaran 100 nanometer, grain size-nya ya. Oke. Tetapi produksinya masih sangat-sangat mahal. Bisa dilihat di sini, biasanya itu dengan menggunakan pemrosesan kimia ya, seperti itu. Dan ini ada beberapa hal yang bisa terjadi apabila kita mengubah ukuran butir dari makro ke nano. Oke, strength-nya naik, terus habis itu ductility-nya naik. Yang awalnya tidak tembus cahaya menjadi tembus cahaya, kemudian yang awalnya isolator menjadi konduktor, lebih gampang terbakar, kompatibilitas biokompatibilitasnya naik, dan sebagainya. Seperti itu. Itu adalah beberapa perubahan yang terjadi apabila kita mengganti dari ukuran grain size-nya awalnya mikro ke nano. Seperti itu. Saya coba lanjutkan ya. Ini beberapa perbandingan ya. Ini beberapa perbandingan ukuran, bisa di situ ya. Yang paling kanan itu semangka. Semangka 10 cm. Sebentar, ini radius atau diameter ya? 1 cm. Oh, kelihatannya ini lebih ke arah radius. Ya, ini perbandingan radius, bukan diameter. Ini perbandingan radius. Jadi untuk si semangka ini radiusnya adalah 10 cm kira-kira. Ya, 20 cm-an ya. Untuk semangka kecil itu sekitaran 20 cm. Kemudian koin, ini radiusnya sekitaran 1 cm. Terus kemudian ujung pulpen 1 mili. Kemudian rambut kalian, oke, 0,1 mili. Kemudian sel darah merah 5 mikrometer. Virus itu ukurannya 1 mikrometer. Oke, 1 mikrometer. Sebenarnya tergantung virusnya. Kalau virus COVID itu ukurannya yang paling kecil adalah 0,3 mikrometer. Jadi saat kita mencari masker, itu harus masker yang bisa menyaring ukuran yang lebih kecil daripada 0,3 mikrometer. Jadi 0,3 mm atau lebih kecil. Kemampuan penyaringannya seperti itu. Kemudian di sini ada karbon nanotube 5 mikrometer. Nanometer. Gold nanoparticle 10 nanometer. Bensin 0,5 nanometer. Molekul air 0,1 nanometer. Ini perbandingan ukurannya. Bisa dilihat bahwa seberapa kecil si karbon nanotube itu. Oke, ini adalah nanomaterial yang saya tadi bicarakan. Sangat-sangat kecil. Ya, lebih kecil daripada virus. Oke, lebih kecil daripada virus karena dibuatnya sangat-sangat kecil. Semakin kecil itu semakin sulit mau produksi. Oleh karena itu harga produksinya sekarang pun masih sangat-sangat mahal, jadi penggunanya masih sangat-sangat terbatas. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini kita masuk ke bagian kedua, ke manufacturing. Oke, manufacturing itu apa? Ya, kalau tadi kita sudah mempelajari material, manufacturing itu memproses, oke,
material raw material ya, itu menjadi produk yang sudah selesai yang kita gunakan dalam sehari-hari. Oke. Jadi yang dari raw material benar-benar raw material sampai menjadi mobil ini, sampai menjadi pesawat dan sebagainya. Oke. Nah, ini dalam hal kebutuhan, pemenuhan kebutuhan ya, dalam hal pemenuhan kebutuhan. Itu apabila kita memiliki kebutuhan, kita kecenderungannya akan melakukan proses desain. Kalian sudah mempelajari itu ya. Proses desain, kemudian kita perlu mengaplikasikan proses desain ini menjadi produk. Bagaimana caranya? Dengan cara memproduksi, production di sini. Seperti itu. Nah, yang inilah yang akan kita bahas secara lebih detail setelah ini. Oke, agar bisa diproduksi, ada beberapa hal yang harus diperlukan, yaitu bagian ini. Ya, gambarnya, kemudian dimensinya, toleransinya, dan seterusnya. Materialnya seperti itu. Oke. Nah, proses produksi pertama yang saya akan bahas itu adalah casting. Ini biasanya kita lakukan terhadap metal. Ya, kita lakukan terhadap metal. Oke, kita lakukan terhadap metal. Jadi intinya adalah metal itu cenderungnya dipanaskan sampai mencair. Oke, sampai mencair. Kemudian dimasukkan ke dalam suatu cetakan. Oke. Buat dimasukkan ke dalam satu cetakan, dalam hal ini mold ya. Mold itu maksudnya cetakan. Nah, kemudian dibiarkan sampai dia si metal liquid metal tadi membeku. Oke. Setelah dia membeku dan setelah cukup dingin, itu kemudian baru diambil seperti itu. Nah, prosesnya seperti itu secara general, prosesnya seperti itu. Casting itu seperti itu. Intinya adalah dipanaskan sampai mencair, kemudian dibentuk. Setelah selesai pembentukan, kemudian baru produknya diambil, dilakukan proses finish setelahnya. Nah, tetapi ada beberapa variasi di sana. Ya. Variasinya bisa kalian lihat di sini. Yang paling dasar, benar-benar dasar dalam casting adalah sand casting. Sand casting ini cetakannya itu dibuat dengan menggunakan pasir khusus ya, pasir khusus untuk cetakan. Nah, kemudian si pasirnya itu kita buat memiliki bentuk negatif dari komponen yang akan kita mau buat dengan menggunakan metal tadi. Oke, jadi si pasirnya itu memiliki bentuk negatifnya. Nah, kemudian setelah si pasirnya itu memiliki bentuk negatif dari yang mau kita buat, kemudian liquid metal kita masukkan ke situ, lalu kita biarkan. Setelah sekian lama, si pasirnya kita pecahkan, sisa si metalnya aja, seperti itu. Oke, nah ini biasanya digunakan untuk kasus-kasus di mana bukan produksi massal, itu biasanya pakainya sand casting. Oke, kita biasanya pakai sand casting untuk kasus seperti itu. Nah, kalau untuk produksi massal, ini yang biasanya digunakan adalah permanent mold seperti di sini ya. Ya, permanent mold ini biasanya lebih ke arah produksi massal. Jadi moldnya itu mold permanen yang bisa langsung dijegrek, jadi suatu metal yang sudah panas gitu ya, atau dalam bentuk liquid itu kemudian dibentuk. Nah, kemudian setelah dingin baru diambil seperti itu. Ini ada berbagai macam. Yang permanent mold itu permanent mold casting, die casting, centrifugal casting, squeeze casting seperti itu.
Oke, saya tidak akan bahas semua. Cuman ini ada beberapa contoh-contoh yang ada di situ. Gambarnya cukup representatif di sana. Oke, dan kalau kalian ingin mengetahui semua detail-detail yang ada di situ, sebaiknya mulai cari-cari di YouTube. Ini beberapa contohnya ada di sana. Oke, ini casting ya, seperti itu. Intinya adalah seperti yang tadi saya sudah nyatakan. Oke, kemudian setelah casting adalah bulk deformation process. Nah, ini diproses, oke, pemrosesan metal, ini masih pemrosesan metal, tetapi tidak sampai dipanaskan sampai yang hampir meleleh atau benar-benar panas seperti itu. Oke, tidak dilelehkan dulu. Oke, tidak dilelehkan terlebih dahulu. Kalau misalnya casting itu kan dilelehkan terlebih dahulu, metalnya itu dilelehkan terlebih dahulu. Kalau yang bulk deformation proses ini tidak sampai dilelehkan, tetapi kadang-kadang juga dipanaskan, tetapi tidak sampai meleleh. Seperti itu ya. Nah, setelah dipanaskan tetapi tidak sampai meleleh, kalau dipanaskan sampai dia mulai memerah itu, suatu metal itu cenderungnya lebih gampang untuk diproses. Jadi biasanya dipanaskan sampai merah, kemudian ditekan atau dilakukan pemrosesan selanjutnya. Sebagai contoh forging, rolling, itu saat dia kondisinya panas, itu akan beberapa metal itu akan lebih gampang untuk diproses. Seperti itu. Tetapi ada beberapa kasus yang diproses tanpa dipanaskan juga ada. Terus biasanya itu bentuknya adalah kalau misalkan material dasarnya itu adalah sheet metal. Jadi dalam bentuk lembaran. Karena lembaran itu bentuknya sudah gampang untuk diproses seperti itu. Jadi yang bentuk-bentuk lembaran seperti ini bisa jadi dipanaskan terlebih dahulu, bisa jadi tanpa perlu dipanaskan juga masih bisa. Seperti itu. Tetapi kalau bentuknya bulk yang seperti ini, oke, itu biasanya cenderungnya ada pemanasan sebelum di forging seperti itu. Oke. Kemudian juga ada extrusion. Oke. Extrusion itu seperti tarik seperti itu ya. Ini biasanya kalau extrusion kemudian extrusion seperti ini biasanya untuk membuat sesuatu yang berulang dan panjang seperti itu. Ya. Saya lanjutkan. Kemudian ini ada sheet metal processing. Oke. Ini juga ada yang bentuknya rolling, ada yang bentuknya di press, seperti itu, macam-macam. Jadi ini adalah khusus pemrosesan untuk sheet metal. Jadi yang metal-metal yang dalam bentuk raw-nya itu adalah dalam bentuk plat ya, plat panjang dan lebar seperti itu. Oke, bisa ada bending, bisa ada roll forming, oke, bisa ada spinning, splitting, planking dan sebagainya. Oke, saya hanya akan memberikan kulitnya saja. Jadi dari gambarnya ini sudah cukup jelas. Tetapi kalau kalian ingin tahu detailnya apa yang terjadi pada masing-masing, itu coba cari di YouTube. Misalkan bending sheet metal process, bending seperti itu. Nah, itu kalian akan melihat apa yang sebenarnya terjadi di situ. Oke, kemudian ini proses pengurangan material, subtractive process, itu cenderungnya adalah machining dan juga finishing. Oke, jadi mengurangi material dari yang sudah ada. Oke, itu bisa dengan menggunakan turning. Oke, dengan menggunakan turning. Kalau misalkan yang contohnya misalkan shaft dari kendaraan itu ya, shaft dari kendaraan itu diproses cenderungnya adalah dengan menggunakan turning. Oke, kemudian ada proses drilling juga yang bisa dilakukan.
milling seperti itu, broaching, oke. Wire EDM itu cenderungnya adalah untuk pemotongan ya. Kemudian ada chemical machining, oke. Laser machining. Jadi laser machining itu dipotong dengan menggunakan laser seperti itu. Water jet machining. Nah ini kalau yang ini pemotongannya dengan menggunakan laser, kalau yang ini pemotongannya dengan menggunakan water jet. Ditembakkan air dengan kecepatan yang sangat tinggi seperti itu. Kemudian ada proses finishing seperti surface grinding, centerless grinding, lapping, electrochemical polishing seperti itu. Jadi kalau yang finishing di sini ini cenderung lebih ke arah processing dari si permukaannya. Ya, processing dari permukaannya. Biasanya itu untuk memperhalus permukaan. Seperti itu. Saya lanjutkan lagi. Kalau yang tadi itu semua proses yang saya sudah jelaskan tadi ini untuk metal. Casting, top definition, sheet metal, machining itu cenderungnya untuk metal. Nah, kalau untuk polimer agak sedikit berbeda. Ya, untuk polimer itu agak sedikit berbeda tergantung dari jenis polimer ini. Itu pembagiannya berdasarkan jenis polimer. Termoplastik itu ada beberapa jenis yang biasanya digunakan untuk pemrosesan termoplastik, ada beberapa jenis yang biasanya digunakan untuk pemrosesan termoset. Oke. Untuk rapid prototyping itu juga ada. Dan secara garis besar pemrosesan yang dilakukan di sini itu beberapa memiliki prinsip yang mirip-mirip dengan yang ada di metal, tetapi alatnya berbeda. Prosesnya agak sedikit berbeda, walaupun ada beberapa kesamaan di sana. Misalkan di sini, extrusion di sini, oke, thermoplastic extrusion. Oke, thermoplastic extrusion itu agak sedikit berbeda jelas dengan extrusion yang ada di metal. Oke, karena kalau thermoplastic extrusion bahan dasarnya itu merupakan plastik-plastik, biji-biji plastik padat, yang harus dipanaskan terlebih dahulu, sebelum kemudian di-extrusion untuk membentuk bentuk yang berulang panjang, seperti itu. Kalau termoset, termoset ini cenderungnya kalau termoplastik itu cenderungnya penyimpanannya itu adalah dalam bentuk bahan dasar raw materialnya itu dalam bentuk biji plastik dalam bentuk benda padat ya, solid seperti itu. Jadi raw materialnya itu dalam bentuk solid. Tetapi kalau termoset itu raw materialnya, bahan dasarnya itu cenderungnya adalah disimpan dalam bentuk liquid. Oke, karena sekalinya dia mengeras itu sudah tidak bisa diproses lagi. Seperti itu. Sedangkan termoplastik dia memiliki keunggulan bahwa dia bisa diproses berulang kali. Oleh karena itu lebih gampang untuk disimpan dalam bentuk padatan seperti itu. Jadi dia biasanya bahan dasarnya itu padatan. Di sini biasanya adalah bahan dasarnya berupa liquid. Oke, biasanya bahan dasarnya berupa liquid. Sekalinya terbentuk selesai. Oke, ini ada makanya cara processingnya juga agak sedikit berbeda. Oke, kalau yang di sini itu karena liquid, jadi compression molding itu bisa digunakan, kemudian pultrusion juga bisa dilakukan, vacuum bag forming itu bisa digunakan, transfer molding itu bisa digunakan, seperti itu. Oke, sedangkan untuk yang termoplastik itu karena awalnya bentuknya padatan, pemrosesnya agak sedikit berbeda. Cenderungnya untuk beberapa kasus agar dia tidak pecah pada saat diproses, itu dipanaskan terlebih dulu baru diproses. Seperti itu. Oke. Kemudian
rapid prototyping. Rapid prototyping itu ada 3D printer seperti itu, kemudian ada beberapa macam yang lain ya, itu yang sekarang sering digunakan, dan itu cenderungnya bahan yang paling sering kita gunakan adalah polimer. Oke. Dan kalau untuk 3D printer biasanya polimernya adalah polimer jenis termoplastik karena biasanya disimpan dalam bentuk filamen seperti ini. Oke. Kemudian ada proses joining. Joining itu adalah menggabungkan dua komponen. Biasanya itu dengan menggunakan welding untuk material logam ya, menggunakan welding. Welding itu macam-macam, bisa kalian lihat di sini. Oke. Atau kadang-kadang untuk material logam dan juga non logam juga itu bisa seperti yang ada di sini. Oke, pakai menggunakan cold seperti itu. Khusus kalau untuk polimer dan juga komposit, biasanya itu ada penempelan, bonding seperti itu, dan seterusnya. Seperti itu ya. Oke. Nah, saya coba lanjutkan sebelum pembahasan tentang PR kalian untuk Senin minggu depan. Ya, ini dalam hal modern manufacturing. Jadi tadi proses-proses manufacturing secara global itu sudah saya jelaskan. Tetapi yang sekarang ini sedang biasanya dioptimalkan itu adalah agar pemrosesan material itu bisa dilakukan dengan lebih optimum. Itu ada beberapa hal yang sangat-sangat diperhatikan zaman sekarang. Yang pertama adalah movement dari material, pergerakan dari material tersebut. Karena sekarang harga itu segalanya, cost itu jadi penting sekali. Oke, jadi efektivitas itu menjadi penting. Ya, penggunaan ruangan dalam pabrik itu juga jadi penting. Jadi kalau movement materialnya itu tidak baik, itu penggunaan ruangan itu akan jadi boros. Oke, jadi yang paling bagus itu adalah pas pada saat dibutuhkan ada di sana. Setelah itu habis, supply pas kan, seperti itu. Oke, jadi movement material itu jadi sangat-sangat penting. Kemudian waktu itu juga penting, harga itu menjadi penting, kualitas juga sangat-sangat penting. Nah, ini ada beberapa hal dalam modern manufacturing yang biasanya dilakukan zaman sekarang, yaitu just-in-time manufacturing. Tujuannya itu untuk meminimalkan inventory dari bahan baku, komponen, dan juga finish product. Jadi intinya adalah saat ada line produksi, itu bahan baku dan juga atau komponen itu pas datang saat itu dibutuhkan. Dan itu benar-benar smart ya. Jadi kadang-kadang sudah computerized. Misalkan contohnya, saya pernah ke pabrik Komatsu di Jepang. Oke. Fotonya tidak bisa saya share karena itu rahasia perusahaan mereka. Jadi saya waktu itu sempat menandatangani non-disclosure agreement dengan pihak Komatsu. Tetapi saya masih bisa menjelaskan di sini. Jadi yang dimaksud dengan ini ya, just-in-time manufacturing itu ada satu lini produksi untuk misalkan traktor. Nah, lini produksinya itu kayak bergerak dengan kecepatan tertentu seperti itu. Nah, di line tersebut itu ada beberapa part utama traktor, misalkan sasis utamanya seperti itu. Itu misalkan ada beberapa berjejer seperti itu. Nah, di bagian pertama itu biasanya akan ada pemasangan sesuatu yang cukup besar di situ dengan beberapa komponen itu sudah mengantri. Oke, dari sisi kanan dan sisi kiri. Sesuai dengan si traktornya. Traktor jenis apa yang ingin dibuat saat itu.
setelah ini beres, kemudian ini maju ke line berikutnya, maju ke apa namanya, tempat berikutnya, station berikutnya, lalu traktor yang satunya lagi itu pas masuk ke ada di kayak jadi kayak seperti ini apa ya, seperti travelator ya, seperti travelator itu isinya adalah beberapa traktor yang masih sasis traktor seperti itu. Kemudian yang pertama masuk ke line ke tempat pertama itu diinstal misalkan bagian rodanya seperti itu. Kemudian dia maju ke bagian selanjutnya, yang sasis traktor kedua masuk ke line tersebut, diinstal dengan bisa jadi komponen yang berbeda dengan komponen yang sebelumnya, tetapi sudah disediakan di line tersebut. Seperti kebayang nggak ini maksudnya? Jadi kayak ada fit menuju ke si traktor tersebut, itu ada komponen yang dibutuhkan untuk satu jenis traktor tertentu. Seperti itu se-smart itu. Nah, kalau misalkan tempat produksi yang tidak se-smart itu, apa yang terjadi? Jadinya mereka tidak bisa diversifikasi produk dengan sebaik cara yang tadi saya jelaskan. Ya, karena diversifikasi produk itu sangat sulit. Kalau misalkan yang sering terjadi itu adalah lini produk, misalkan satu jenis kendaraan atau satu jenis barang itu ada di satu line yang sama, dan setiap bagian pada line tersebut itu menghandle satu bagian yang sama juga. Maksudnya bagian pertama menghandle bagian A, bagian kedua menghandle bagian B, dan seterusnya. Tapi tidak bisa berubah-ubah ya, di bagian A ini tidak bisa berubah-ubah seperti itu. Jadi keluarannya apa ya? Keluarannya produk akhirnya adalah sama semua. Tetapi yang tadi saya jelaskan itu berbeda karena fit-nya di setiap bagian itu bisa berbeda-beda. Jadi nanti keluarannya itu bisa traktor dengan roda, traktor dengan apa namanya, yang gerigi-gerigi itulah ya, seperti itu. Terus ada bagian lain yang berbeda seperti itu. Karena mereka menggunakan smart manufacturing misalnya. Oke. Kelihatannya itu saja terkait dengan manufacturing. Minggu depan hari Senin ya, itu kalian ini ada satu PR. Kalian harus mengumpulkan PR ini. Oke, bisa kalian baca di sini bahwa kalian diminta untuk memilih ya, memilih salah satu di antara yang ada di sini. Oke. Lalu kalian diminta untuk melakukan internet search. Oke, untuk menentukan material yang digunakan, oke, material yang digunakan dan juga properti yang harus dimiliki oleh material tersebut agar benda yang kalian pilih itu bisa berfungsi dengan benar. Oke, jadi saya batasin aja ya, satu halaman. Terserah kalian mau ketik tangan atau kalian mau tulis tangan juga boleh, asal di-scan dengan rapi, kemudian nanti dikirimkan ke MS Team hari Senin sebelum jam 3 sore. Oke, nah kalian bisa pilih salah satu di antara yang ada di sini. Oke, kalian coba pilih salah satu di antaranya. Misalkan saya memilih ini tidak ada ini raket tenis ya. Oke, saya memilih golf clubs gitu ya, stick golf misalkan seperti itu.
material untuk membuat stick golf itu dari bahan apa ya? Kemudian properti yang harus dimiliki oleh material tersebut apa ya agar si stick golf itu dapat berfungsi dengan benar. Oke? Beberapa produk di sini, sebagian besar produk di sini materialnya tidak hanya satu, bisa jadi beberapa. Sebagai contoh, misalkan dari stick golf, itu ada bagian yang terbuat dari carbon fiber, ada bagian yang terbuat dari karet, ada beberapa bagian yang terbuat dari metal, seperti itu. Jadi nanti kalian coba jelaskan satu persatu masing-masing material tersebut, propertinya harus seperti apa agar stick golf tersebut bisa berfungsi dengan baik. Tuliskan dalam bentuk satu tulisan panjang, maksimum 1 halaman, maksimum 1 halaman 4, tidak lebih dari itu. Oke, jangan panjang-panjang, ya, singkat, padat, dan jelas. Apakah dimengerti, Per? Dimengerti, Pak. Sip. Oke. Ini ada 5 menit lagi. Apakah ada yang ingin bertanya terkait dengan manufacturing dan juga material tersebut? Mohon maaf ya, ini penjelasan hari ini agak sedikit ngebut karena memang ini 2 materi yang digabungkan jadi satu, seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Sid, kamu punya pertanyaan, Sid? Tidak, Pak. Merasa salah jurusan atau tidak, Sid? Belum dicoba. Kok belum dicoba? Ya enggak dong. Jangan pernah merasa seperti itu. Material itu jurusan yang bagus. Oke? Jadi siapa lagi yang material? Brina ya, Brina, gimana? Iya, ada Pak. pertanyaan? Sampai sekarang belum ada, Pak. Merasa salah jurusan? Semoga tidak, Pak. Semoga tidak. Jawab itu harusnya. Tidak, Pak. Saya pede gitu dong. Tadi siapa lagi ya? Yohana ya tadi ya? Halo Yohana. Kamu tadi milih material kan? Iya, Pak. Oke, ada pertanyaan tidak? Sejauh ini tidak, Pak. Oke, ada penyesalan mengambil material tidak? Sepertinya tidak, Pak. Oh ya udah, bagus sih. Imam. Muhammad Imam As-Suluki. Halo. Bilang kemana dia? Jangan ngomong tidur siang ya Muhammad Imam. Halo Muhammad Imam. Permisi Pak, izin bertanya. Siapa ini? Oh Aldian, silakan. Saya mau bertanya tentang ini, cuman ini berkaitan sama HP ataupun laptop ya. Kenapa material yang digunakan dari HP atau laptop yang murah itu lebih kurang gitu Pak? Maksudnya kenapa lebih memilih mengganti material yang lebih jelek gitu atau kurang bagus daripada mengganti speknya gitu Pak? Kira-kira cenderungnya gini. Kalau HP itu saya nggak terlalu paham dengan harga-harganya, bagian-bagian dari komponen. Yang saya lebih paham adalah laptop, misalnya. Laptop itu harga prosesor pihak manufacturer laptop seperti HP, kemudian ada Lenovo, kemudian ada Asus seperti itu ya. Mereka membeli prosesor, membeli RAM, lalu membeli SSD atau hard disk itu dari pihak ketiga.
cenderungnya mereka tidak memproduksi sendiri. Kecuali kayak Samsung. Samsung mereka punya lini produksi sendiri untuk SSD-nya seperti itu. Jadi mereka langsung menggunakan dari lini produksinya mereka sendiri. Oke? Nah, cenderungnya tapi sebagian besar yang lain mereka tidak punya itu. Yang mereka lakukan adalah mereka membeli dari luar. Sebagian besar seperti itu. Harganya sudah tertentu untuk semua produk. Oke, jadi untuk yang i7, untuk yang RAM sekian, untuk yang SSD jenis ini, harganya sudah tertentu. Oke, jadi kalau misalkan kita speknya pingin spek tertentu, ya otomatis satu harga batch tersebut itu pasti akan sama untuk semua jenis laptop. Oke, tetapi biasanya mereka juga membedakan lini laptop itu lini yang tinggi, sedang, rendah. Lini rendah itu ya cenderungnya kembali lagi ke sini. Oke, kembali lagi ke sini. Harga kuat, kekuatan, harga seperti itu ya. Karena bagian-bagian lainnya adalah bagian-bagian yang urusannya dengan struktur dari laptop tersebut. Kalau layar, ya layar harganya segitu juga. Karena ada sebagian besar pembuat laptop itu juga mereka biasanya langsung ngambil dari produsen layar seperti itu. Oke, itu harganya juga sudah termasuk ya, yang tertentu tadi. Yang biasanya berbeda itu adalah bagian strukturnya. Oke, nah strukturnya ini masuknya ke sini. Itu yang membedakan laptop murah i7, laptop sedang i7, laptop mahal i7, atau kalian yang tidak suka dengan Intel, kalian sukanya dengan AMD, tim AMD ya, Ryzen berapa ya? Kalau i7 itu setaranya itu Ryzen 5 ya, Ryzen 7 ya, gitu ya. Ryzen 7, Ryzen 7 murah, Ryzen 7 tengah, Ryzen 7 yang mahal. Ada tiga harga seperti itu biasanya. Oke, nah ketiganya itu perbedaannya di mana? Di material yang digunakan biasanya untuk si struktur laptopnya, si sasis laptopnya. Sebagai contoh, oke, ada yang tahu laptop Lenovo ThinkPad tidak? Tahu, Pak? Tahu ya, Aldian tahu ya. Tahu, Pak. Itu ada satu yang cukup terkenal namanya X1 Carbon. ThinkPad yang X1 Carbon itu harganya cukup mahal, di atas 30 jutaan. Itu dia mahal karena ini sasisnya terbuat dari carbon fiber. Oke, bandingkan dengan laptop lainnya yang versi versi tengah itu ada beberapa yang menggunakan aluminium bisa. Yang murah itu biasanya plastik. Oke, plastik seperti itu. Jadi yang level murahnya itu sebenarnya pakai yang plastik. Yang level tengah itu biasanya menggunakan aluminium, cuman nggak di semua bagian, campur dengan beberapa plastik untuk daerah sasisnya. Yang sisi mahal itu ada beberapa yang full aluminium, seperti itu. Malah ada yang sampai pakai carbon fiber full. Yang gendeng lagi ada yang pakai titanium. Itu baru masuk gitu kemarin. X1 titanium yoga. Harga paling murahnya berapa? 33 juta. Harga paling mahalnya mungkin yang 40-45 juta. Oke, jadi itu perbedaannya seperti itu. Biasanya kita kembali lagi ke sini. Itu ya, Aldian ya. Cukup dipahami tidak? Cukup, Pak, lumayan. Sip, kalau kayak gitu. Ini kelihatannya satu pertanyaan sudah cukup, kita sudah bablas di atas jam 5. Mohon maaf agak bablas hari ini karena memang materinya agak banyak, dan tadi saya tadi daripada motong azan, saya baru mulai setelah azan. Oke, jadi kita ketemu lagi besok pagi jam 7. Agendanya adalah pembahasan terkait dengan progres masing-masing kelompok ya, seperti itu. Oke, sampai ketemu besok jam 7 pagi, dan juga jangan lupa untuk dalam 1 minggu ke depan mengerjakan PR ini. Seperti itu ya. Oke, sampai ketemu. Baik, Pak. Yuk, mari. Terima kasih, Pak.
Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Terima kasih, Pak. Iya, mari. Terima kasih, Pak. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih.